Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama kalinya, Masya Allah, saya baru pertama kali ini Pak, Bu, dan Islamic Center Siwal nih. Alhamdulillah, tinggal menghitung hari kita akan kedatangan tamu. Pulau Panjenengan sami diparingi oleh Allah SWT, yaitu kesehatan secara jasad maupun rohani kita, yang sudah sama-sama kita lakukan tadi sholat berjamaah, yaitu sholat maghrib. Yang insya Allah nanti sedikit kita sharing. Mohon maaf, Ustadz Ridho tadi ngepel saya itu 5:30 lewat. Saya juga kaget beliau kok ngepel. Ternyata beliau masih ada keperluan, belum bisa hadir untuk membadali beliau. Dan insya Allah alhamdulillah kita akan sharing talabul ilmi bersama-sama, khususnya kepada jemaah masjid Islamic Center Siwal ini yang kita cintai. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya yang selalu kita melakukan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu langkah kita bahwa kita memang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu jannah. Tentu ada satu syarat tertentu, apabila kita di akhir hayat kita bisa mengucap La ilaha illallah dakhala jannah, insyaallah. Allahumma amin. Jamaah Allah SWT, alangkah baiknya kita sedikit, baik saya pribadi maupun panjenengan yang hadir pada sore hari ini, kita mengulik lagi mungkin masa-masa kita 1 tahun yang lalu saja, Bu, Pak. Kadang-kadang kita ini asal ketemu Ramadan, mungkin kita yang hadir tidak seperti itu. Tetapi mungkin saudara-saudara kita, atau mungkin keluarga kita, begitu ketemu Ramadan tinggal sering kita mendengar, wih, masa toh sedal kena wis poso, kok poso maning. Tetapi dalam bulan Rajab, sekarang sudah masuk Saban yang ke-19. Saat bulan awal Rajab, kita selalu berdoa, Bapak Ibu sekalian. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ini adalah lantunan doa yang selalu kita ucapkan saat masuk bulan Rajab dan saat masuk bulan Sa'ban. Tinggal tidak sampai 2 pekan, Bapak Ibu sekalian, ya Allah SWT. Cuma bagaimana persiapan diri kita masing-masing, terutama pulau kali panjenengan sedaya. Karena ulama bersepakat bahwa untuk menyambut bulan Ramadan, atau sering kita dengar istilah tarhib Ramadan, apa sih yang harus kita persiapkan, Pak Ridwan? Ngapunten, kalau terdengar nama saya Ridwan. Kebetulan saya tinggal di belakang food court Kenangan Dentan, Jetis Permai Gang 10. 5 tahun yang lalu saya mendirikan Yayasan Serambi Dakwah Indonesia, dan ada pendidikan Al-Quran di situ yang namanya Rumah Quran Yasin. Dengan sekarang ada 58 santri, putra dan putri usia 5-12 tahun. Dengan kelas tahsin 1, tahsin 2 putra putri, tahfidz 1, tahfidz 2, dan iqdad. Dan baru mulai tahun ini kita membuka akhwat dewasa yang usia 17 tahun ke atas. Alhamdulillah ada 2 halaqah, yaitu sekitar 25 orang akhwat diampu oleh ustazah yang keluaran dari Al-Irsyad Pekalongan,
yang insyaallah mempunyai sanad bersambung sampai ke Rasulullah dari guru beliau. Ala kulin hal jamaah yang Allah SWT. Tadi saya sampaikan bagaimana persiapan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, atau kita sering mendengar ucapan tarhib Ramadan. Tentu kita yang udah usia, terutama yang ada di Pulau Panjenengan, ada yang udah di atas 50, ada yang udah di atas 60, mungkin juga ada yang 70. Nah, kula piyambak sak menika sampun 63. Nah, mboten percados to, kula ampun 63. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, satu yaitu bagaimana kita mempersiapkan jasad kita secara dohir kelihatan. Mungkin panjenengan usia sama 40 atau 50. Tetapi situasional lingkungan kita, baik ke keluarga kita, sosial kita, mempengaruhi jasad dan rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Contoh, saya pribadi mengalami, karena begitu usia muda saya begitu sangat luar biasa. Sumatera, Kalimantan, dan Jawa sudah saya jelajahi, Bapak Ibu sekalian. Hampir 20 tahun saya di dunia marketing. Tidak mengenal pagi, siang, malam, kerja sangat luar biasa. Begitu tahun 2016 saya jatuh. Dijauhi oleh Allah nopo, stroke. Sebelah kanan saya. Masuk rumah sakit Yarsis. 1 pekan saya normal kembali. Setelah 2 minggu saya kambuh lagi. Rumah sakit Yarsis tutup. Saya pindah ke depannya, yaitu rumah sakit UNS 11 Maret. 1 minggu selesai. 4,5 bulan alhamdulillah normal. Tapi tidak 100% jasad kita normal seperti awal. Nah, kiat-kiat untuk bulan Ramadan ini saya akan sampaikan kepada panjenengan semua. Secara jasad kita bisa mengukur, Bapak Ibu sekalian. Wah, aku wis 40 seket, wis ora oleh mangan pedes-pedes, sudah nggak boleh makan santan dan lain sebagainya. Panjenengan ireng, wah masa lagi 30 wis kena asam urat, sudah kena apa lain-lain sebagainya, tiba-tiba sudah meninggal. Ini adalah pepeling bagi kula panjenengan, Bapak sekalian. Dan wallahu alam bahwa kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. 10 hari lagi malih kula panjenengan napa kepanggih Ramadan nggih mboten ngertos. Wallahu alam bishawab. Maka persiapkan diri kita secara jasad. Yang kedua adalah ilmu. Karena ini sering terulang-ulang, Bapak Ibu sekalian itu. Karena Rasul ngendika al ilmu qabla amal. Sebelum kita melaksanakan amal-amal baik itu ibadah makbah atau ibadah di luar itu. Apalagi yang kita tunggu-tunggu ini sering. Mungkin di masjid ini sudah membuat spanduk atau MMT yang bertuliskan marhaban ya Ramadan. Kita tahu kalau kedatangan kita dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, itu harus totalitas. Jasad, ilmu, dan rohani kita harus ada di dalam. Sama pandangan kalau panjenengan menerima saudara yang punya silaturahim yang ke panjenengan. Marhaban ya akhi, ya saudaraku, mari. Itu bahwa Sohibul Bait sudah mengatakan, harus totalitas, anggap omahku iki omahmu. Selama kamu di sini mau makan, mau tidur, mau bangun, monggo. Lah marhaban ya Ramadan itu adalah ucapan seperti kita sebagai Sohibul Bait ini menyambutnya bulan Ramadan itu, mari datang ke sini. Karena inilah yang engkau tunggu. Ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati. Kadang kita lupa, Pak, Bu. Mungkin dulu kita flashback balik.
Tapi mudah-mudahan tahun 2026 ini atau 1447 Hijriah ini kita tidak terulang lagi seperti yang tahun lalu. Kenapa? Tadi jasad, ilmu, yang ketiga adalah mal, harta. Coba panjenengan sedaya baca buku-buku para salafus soleh. Bulan Ramadan itu Pak, semua majelis taklim dan sekarang terjadi di Madinah, di Mekah, di Mesir, para ulama itu meliburkan diri dari majelis taklimnya. Tetapi di negeri Konoha, tempat kita hidup ini, Bapak Ibu sekalian, justru bulan Ramadan semarak dengan majelis-majelis ilmu. Akhirnya tahfidz Ramadan tadi, fisik, ilmu kita dan emal kita akan terbolak-balik. Jadi kita tidak totalitas dalam menyambut yang marhaban ya Ramadan terhadap diri kita. Sedikit Bapak Ibu sekalian cerita bagaimana terjadinya bulan Ramadan ini. Karena kita mengingat di dalam sirah Nabawiyah Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah, beliau selama 2 tahun itu diejek oleh para Yahudi Nasrani. Delok iku Muhammad orang kaya awake dhewe, ora poso. Terus diajak begitu. Awake dhewe iki Yahudi Nasrani ono posone. Tapi Muhammad karo kanca-kancane ndak ada puasa. Jamaah itu adalah bulan Rajab. Kalau kita konversikan di dalam Masehi sama Hijriah. Setelah mendengar ejekan daripada kaum Yahudi dan Nasrani, jamaah tepatnya bulan Sya'ban, tanggal 2 di hari Senin, hari hijrah kedua Rasulullah hijrah ke Madinah, maka turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka di situ ada keterangan bahwa kita diwajibkan berpuasa itu seperti apa yang kaum-kaum sebelum kamu. Jadi memang Islam sebelum Rasulullah SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lainnya juga berpuasa. Maka disempurnakan oleh Allah saat Rasulullah SAW ini hijrah ke Madinah tahun kedua. Maka turunlah ayat berikutnya 185. Syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan ini, maka bersamaan dengan itu turun Al-Quran di dalamnya. Nah, jangan kita harus tahu sirah dari ini. Perjuangan Rasulullah SAW bagaimana. Sehingga pada saat kita masuk di bulan Ramadan ini yang akan kita temui nanti, kita sudah siap secara jasad, secara ilmu, maupun secara mal kita. Contoh malih Bapak Ibu sekalian ngomong sama. Wah, Pak Ridwan, aku kepingin pokoknya poso iki ping 3 khatam nih. Karena tahun kemarin 2 kali, 3 kali wis ora nyandak. Kenapa Pak? Gratis pundi? Situasinya sangat luar biasa. Begitu 10 hari terakhir niku wonten dadakan nopo? Ayo keluarga Sinong Desa 2 tahun kita sudah nggak pulang. Akhirnya buat reng-rengan nanti beli ini untuk bude, untuk bule, untuk ponakan. Yang 10 hari pertama, 10 hari kedua kita pun khatam Pak. Tapi lali karena ada tadi manajemen yang baru dunia tadi. Akhirnya ayo Bu, nang luwes opo nok nang kono. Cis cerit siwal gentan pinten menit. Gangsal menit mboten mungkin.
Wah, belanja. Sampai rumah sudah capek, habis ini terawih lagi. Besok, Bu, kemarin lupa. Durung udah oleh keponakan. Akhirnya 10 hari terakhir panjenengan untuk khatam sekali yang ketiga pun sakit. Padahal fisik sudah kita persiapkan. Ilmu sudah kita persiapkan. Tapi malnya, uang kita pakai untuk dadakan yang tadi mau mudik atau pulang kampung. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, begitu ada kata-kata marhaban ya Ramadan, kita mesti teringat tadi di awal saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ngendika dalam hadis Muslim dan Bukhari, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini artinya secara fisik, jasad dan mal, hadis ini mereferensikan diri kita bahwa di bulan Ramadan itu ada 2 hal. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan itu pada siang harinya. Nah, menghidupkan bulan Ramadan pada siang harinya, kita gondeli hadis niki Bapak Ibu sekalian. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap pahala dan keimanan, maka dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Terus tindakan kita melakukan siang dari sahur tadi sampai sore, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita ingin meramaikan Ramadan di bulan siang hari. Tentu Bapak Ibu sekalian, lihat surat Al-Isra ayat 179. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan jin dan manusia itu sudah dinas oleh Allah masuk neraka jahanam. Hanya 3 hal bersama. Hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya. Sama kita melakukan untuk siang hari. Panjenengan ba'da sholat subuh mungkin deres ke masjid dan sampai sholat suruh pulang. Mau nindak ten kantor napa gelidik napa pundi mawon kegiatan kita. Begitu mau keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Starter beat and make napa mawon. Assalamualaikum mi dadah. Jenengan nembe metal kali niki apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita batin. Padahal panjenengan baru selesai sholat suruh, melakukan ibadah, sunnah dan sebagainya untuk menambah cas ilmu diri kita, baik secara jasad maupun rohani kita. Kadang-kadang lupa Pak, Bu. Pak betunduk begitu ini, wah, cawe itu, bus. You can see, kamu semua bisa dapat melihat. Terus pundi masa dengan jenengan mau belok jenengan tutup ini nabrak lebu kalen Pak. Saestu. Karena tukang jahit sekarang ini udah nggak laku. Karena kurang kainnya. Tapi itu tidak mau dan tidak bisa ketolak saat kita berangkat kerja. Terjadi penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita akan mengucap. Apa yang harusnya kita ucapkan? Astagfirullah. Napa? Alhamdulillah. Nak kedep berarti dosa. Nak orang kedep diren itu salah satu rahmat dari Allah. Baru keluar dari gentan eksklus dan mau belok kanan mungkin kepanggih malih. Bayangin Pak, begitu godaannya penglihatan kita, pendengaran kita. Jenengan waktu di perjalanan sambil mungkin pikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah,
Allahu Akbar. Nopo mungkin sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin istighfar. Astagfirullah paling pendek. Astagfirullahaladzim. Harus kita lakukan dengan hal-hal, kalau kita ada kejelekan maka timpalah dengan kebaikan, baik ucapan, tindakan kita. Itu adalah kita meramaikan waktu bulan puasa enjing ngantos sonten. Pulang kantor sudah mau jaburan di masjid ini. Dalam tindakan, Pak, ojo lali, ojo suwe-suwe kok. Berjaburan, puasa langsung mulai traweh nang omah kok kita gini padahal dekat. Niku nggih pun godaan, Pak. Saestu. Nah, bagaimana kita bisa meramaikan di siang hari? Sekarang yang untuk malam hari. Niki kathah ingkang tanglet saestu. Mungkin jenengan saged mengevaluasi. Rasulullah ngendika, "Mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nun sewu nak trawetan mriki 11 napa 20? 11. Panjenengan kurang puas. Pengen lanjut nanti di rumah. Biasanya ngoten nggih. Begitu dapat 10 jenengan metal. Witire setunggal napa 3 niku? 3. Berarti 8 nggih. 22 napa sekawan? 22. Nah, rata-rata Bapak Ibu sekalian, engko aku tak sholat meneh nang omah, aku ora melu witir. Dilanjut witire engko nang omah. Padahal Rasulullah ngendika, Bu, inilah yang sering kadang-kadang mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita ingin menyemarakkan bulan Ramadan di bulan yang malam-malam, tapi kesalahan kita kadang-kadang satu tadi jasad, kedua ilmu kita nggak nyampe ke situ. Padahal kalau kita mengikuti sampai witir imam di sini, sempurnalah kita mendapat pahala sholat tarawih. Kita lanjutkan di rumah, kita istirahat, bangun tidur, sholat tahajud seperti kita melakukan di hari-hari sebelum bulan puasa atau bulan-bulan selain di luar puasa. Sebanyak-banyaknya, sak kemenge panjenengan sambil nanti mau sahur. Nah, ini yang sering kesalahan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, dimanapun Pak, iya nak ketanyan nanti Pak, narik digugah. Karena Rasulullah ngendika dalam 3 hal kita untuk melakukan qiyamul lail. Lakukan nak kue mamang atau gamang ora iso tangi, lakukan ba'da salat isya 2 rakaat untuk witir siji. Terus berarti kan kita sudah mengenal diri kita. Wah, sak ngono cetheke imanku masa arep turu langsung 2 rakaat untuk witir siji. Yo tak pertengahan mendekati jam 12. Karena napa Bu biasane ora iso turu. Kenapa? Jawab WhatsApp kelompok SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, komunitas. Niku 2 jempol niku Bu, sejam 2 jam mboten urung kelar. Penafsiran ahli tafsir di WA benten-benten. Kita padahal ngomong gini-gini loh bro, gini-gini. Yang sana nanggapi begini. Padahal itu nanti menjadi pertanggungjawaban kita, dicatat roked dan atik di kanan kiri kita ini. Memang bukan lisan tidak bertulang atau lidah tidak bertulang Bapak sekalian. Sekarang dengan zaman ini digantikan 2 jempol ini, semua akan menjadi saksi diri kita nanti di yaumul akhir. Nah, bagaimana penglihatan, pendengaran hati kita saat kita mau menjawab puasa tadi? Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian yang Allah. Terus bagaimana kita mau mensemarakkan bulan Ramadan di malam-malam hari?
Di dalam itu Pak, kita mendengar hadis Rasulullah SAW, hadis Ibnu Majah dan Tirmizi, bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh jannah. Semuanya itu mungkin wonten bulan Ramadan ini. Setunggal tahlil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Lah kalau panjenengan kula sami Rajab Sa'ban boten nate tilawah, boten nate qiraah, boten nate buka niki, tiba-tiba bulan Ramadan des 1 hari 5 juz, besok 5 juz terus 6 hari khatam. Begitu pekan kedua pun saestu, karena tidak konstannya kita mulai dari awal Rajab, Sa'ban, Ramadan sudah latihan dulu. Sami kali putra putri panjenengan atau cucu kita yang udah sekolah, yaitu kurikulum kebut semalam, wes pokoknya ngebut nanti khatam, wes pokoknya sinau ujian kok sing metu apa mboten ngertos. Nah, kiat-kiat bagaimana kita mensemarakkan di waktu bulan Ramadan malamnya itu, karena 4 hal ini adalah dirindukan oleh jannah, oleh surga, yaitu pertama tahlil Quran. Panjenengan sami, saya yakin di Islamic Center Siwal ini tidak ada yang belum bisa membaca atau yang bertal-beratul. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, dengan tahlil Quran ini Pak, kita harus gondeli apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Iqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran di hari nanti kiamat akan mendapat syafaat bagi pembacanya. Itu perlu kita betul-betul kita iman. Iku nembe moco Pak. Dan itu dirindukan oleh surga saat kita di bulan puasa, bahwa dengan tahlil Quran. Tapi nak panjenengan dereng saged, ada solusinya. 4D. Napa niku bagi yang belum biasa baca Al-Qur'an yang mungkin lancar atau tersendat-sendat. Setunggal dipaksa. Di pertama, dipaksa bagaimana kita bisa membaca ini bisa konstan. Waktu subuh, waktu duha, waktu duhur, waktu asar, maghrib, karena nanti lain sebagainya ada ini, mungkin deres nanti saat habis tarawih terus dipaksa. Setelah itu dibiasakan. Dia yang kedua. Setelah dipaksa dan dibiasakan, maka dia yang ketiga ini adalah apa Pak? Merasa bahwa kita ini dinikmati. Ya kan? Kita rindukan seluruh, dipaksa, dibiasakan, maka itu kan menjadi kebiasaan kita. Nah, ini berlaku di dalam manajemen dunia maupun manajemen akhirat. Jenengan kata mau sholat bangun malam itu kudu dipaksa, dipaksa, dibiasakan. Jenengan nyamannya disebut di awal sak dereng sare, nopo di pertengahan, nopo yang sudah biasa setelah sare nembe wungu. Itu harus kita mengenal jasad kita secara pribadi maupun rohani kita. Sakjane awakmu iki piye to? Nah, itu yang dikatakan bahwa kita mengenal diri sendiri. Akhirnya dalam beribadah seperti kita menyambut bulan puasa ini nyaman-nyaman saja. Nah, kadang-kadang kan boten. Wis pokoke poso ya melu poso. Engko sahur ditangeke bojone ya tangi. Urusan nanti ya wis jalan. Ikilah mampuku. Lah justru kita mengenal diri, kita sudah menyatakan bahwa iki mampuku secara jasad rohani, nggih pun angsale yo ngoten. Akhirnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya lewat begitu saja. Apalagi kalau kita bilang Rasulullah menghentikan. Bagaimana di bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. 10 hari terakhir.
Rasulullah dan para sahabat mengencangkan ikat pinggang, khusus konsentrasi, tidak bercampur dengan istri dan lain sebagainya, kesibukan dunia, semuanya dilupakan, hanya khusus di akhir bulan Ramadan. Nah, pulau panjenengan sami sampun kan betul. Sampun nopo dereng. Tahun lalu sampun nopo kelewatan. Tahun ini mau tidak kita mengazamkan diri kita bahwa 10 hari terakhir wis ora nong melus, wis ora nong sana dan lain sebagainya. Urusan nanti mau mudik dan sebagainya. Dari awal bulan ini kita sudah memanage. Ini loh program tahun ini 1447 Hijriah, puasa tahun ini. Lah nak manajemennya nembe akhir nggih keteteran sedaya Pak saestu. Lah yang tahu itu adalah diri kita pribadi. Sanes lintune. Kadang-kadang misua istri tidak tentu sami dalam program untuk menyambut bulan Ramadan. Maka duduk bersama di awal Rajab, Sya'ban, tentukan kita mau bagaimana keluarga kita. Itu seharusnya. Lah itu menyangkut tadi jasad ilmu. Nah setiap tahun kita ketemu Ramadan, nggih ngoten nih. Ten kulon gentan niku Pak sakniki termonitor. Satu desa itu 32 masjid. Hanya 2 yang tidak dipakai untuk Jumatan. Ini ada satu lagi di Jetis Raya mau dibangun. Salah satu konglomerat di Gentan yang punya gedung Setiawati, yang punya itu, beliau akan bangun di situ seluas sekitar 5.000 meter. Dengan masjid totalnya 17 kali 17, ada wisata kulinernya, ada tempat apa untuk semacam apa pustaka dan sebagainya, ada pohon kurma dan sebagainya. Udah ini sudah mulai di awal dibangun. Masya Allah, persaingan pelayanan masjid seperti itu. Tapi rata-rata masjid sekarang takmirin jalurnya tolong makmurkan masjid. Padahal nun sewu niki pun nate ten Jogokaryan dereng. Sampun nggih. Pun ditiru dereng ten mriki. Salah satu manajemen. Sami Pak. Seluruh Gentan niku pun nate ten Jogokaryan. Sampai beliau Allahyarhamah Ustaz Jazir sudah meninggal. Masih belum ada yang meniru manajemen Masjid Jogokaryan. Jadi beliau itu menyampaikan bagaimana takmir masjid ini memakmurkan jamaahnya. Bukan jamaah memakmurkan masjid. Semuanya. Jimpitan, makan, majelis ilmu, semuanya masjid yang menyediakan. Niki pun wonten Pak. Tanda-tandanya sangat luar biasa. Fisik luar biasa. Jadikan Islam Center sangat luar biasa. Bagaimana kita yang sini itu jadi menjadi satu visi. Memakmurkan sekitar ini. Bukan kita yang ingin dimakmurkan jamaah. Saat ini dibalik. Sehingga dalam majelis-majelis ilmu atau nanti bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Bukan pekan pertama saja yang ramai buruk. Begitu setelah sepekan kedua kemajuannya sangat luar biasa. Itulah tanda-tanda orang yang dilihat oleh para ulama itu yang menyambut bulan puasa itu cuma ada 2. Yang senang dengan bulan Ramadan dan yang tidak senang dengan bulan Ramadan. Lah ketemu maneh. Niku sakniki tasik kata Pak. Kalau setiap pagi jenengan tindak mau barongsai itu tasik kata. Pertunjukan barongsai, ngertos? Barongsai itu yang terlihat apanya Pak? Hanya kaki dong. Warung-warung niku terlihat kakinya. Jadi itu pertunjukan barongsai. Tapi di dalam Maladeni ini masih jadi perdebatan di negara Konoha kita. Dengan bilang Islam. Kalau disinggung Islamnya, wah duluan Pak. Secara fisik, Allahu Akbar, Melayu. Tapi dalam pelaksanaan implementasinya kita di dalam menyambut bulan puasa. Aku abot kerjaku, napa? Nang sawah, galengan tak. Lah gimana?
Mastata'tum Pak Ridwan. Lah mastata'tum tapi tidak berusaha. Tidak usaha maksimal. Kok ngerpuasa tahun kemarin tahun ini sama. Jadi barongsai terus. Nah ini jamaah Allah SWT. Mari untuk bisa kita mensiarkan diri kita, maka jual dirilah kita. Satu secara fisik, secara ilmu, dan secara man. Itu adalah 3 hal yang betul kita untuk bisa berdakwah, baik dakwah sosial maupun dakwah ilmuwan yang lain. Luar biasa. Kadang-kadang kita ini iri Pak, yang sudah usia 50-60. Lihat betapa saya sendiri iri dengan Ustadz Ridho. Ustadz Ridho ini adalah sebagai salah satu pembina di yayasan saya, Yayasan Serambi Dakwah Indonesia. Masih usia berapa? 40 lebih dikit. Doktor. Salah satu beliau adalah Dewan Syariah Nasional. Dan beliau adalah juga penulis buku. Dan beliau juga sebagai salah satu ahli fikih muamalah. Luar biasa. Tapi kita hanya anut rubiuk-rubiuk. Lambaku biar Islam yang melalui Islam. Nah, kita mau syahadat malikin, nggih mboten. Namun menjadi 3 hal tadi, bagaimana kita mensemarakan siangnya, bulan Ramadan dan malamnya. Maka persiapkan diri, Bapak Ibu sekalian itu Allah SWT, yang selalu nanti kita mau melihat hilal. Allahumma ahilna alaina bil yumni wal iman wassalamati Islam roh buka warung. Jadi diajarkan kita untuk menyambut nanti melihat hilal itu kita melantunkan doa yang dari Rasulullah SAW. Bisa dipertemukan dengan adanya hilal Ramadan itu, sehingga kita ada keselamatan, ada keimanan dan keislaman kita di dalamnya itu. Ini sangat luar biasa. Tapi kita kadang-kadang baru 1 hadis, 1 ayat pun. Maka bagaimana kita bisa ditimbang kepada Rasulullah SAW? Mungkin sedikit itu karena kecetekan pengetahuan saya jauh dibanding dengan Dr. Rinto. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin ada kekeliruan karena mungkin kekhilafan saya pribadi. Kalau ada yang baik, monggo kita sama-sama kita lakukan kebersamaan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Mari sedikit kita berdoa untuk di akhir majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri majelis malam ini dengan mengucap alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.